Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Ola from Colombo, Duo, with my friend Rolly and Dia. I will start the first outline of this presentation, which is talk about the summary of journal strength and weaknesses of the anthropometric measurement. The summary of the journal. The journal aims to describe the standardization process and reliability intra and inter-observer of height, weight, and WC measurement in the preschool, and toy box study aims to develop and test an innovative and evidence-based obesity prevention program for preschool in 6 European countries: Belgium, Bulgaria, Germany, Greece, Poland, and Spain. The method and the material. The study uses a standardization process, which consists of a questionnaire translation and back translation, data handling and data management system. Prior to the feasibility study and the pre and post intervention measurement fields works from 6 intervention centers participate in central training to ensure the application of the standardization process to measure weight, height, and WC. The method for training. The first training session was held in Germany in 2011. Due to the observer low intra-observer reliability for WC, the training of WC was repeated in Northlands in 2012. The reliability, therefore, the intra-observer happened twice and inter-observer once. Reliability percent R was assessed. The reliability assessment, we have intra-observer assessment. Each research performed 3 measurements of weight, height, and WC in 10 children. Due to the observer low intra-observer reliability for WC during the second training session, WC was measured again by 5 research. For the first training session, weight and height, and the second training session, WC. For the inter-observer session, the second training session was performed for weight, height, and WC. The method that were used, anthropometric measurement. Weight was measured in underwear and without shoes with an electronic scale type SE/SA 861 or SECA 830. Germany to the nearest 0.1 kilogram, and height was measured barefoot in the Frankfurt plane with telescope height instrument type SESA 225 or SESA 214 to the nearest 0.1 centimeter. WC was measured with an elastic type SESA 200 or SCA 201 to the nearest 0.1 centimeter with the subject at an upright position. For statistic analysis, TEM, technical error measurement, it is based on a free measurement taken from the same child by the same observer, intra-observer variability, or by at least 2 observers taking the same measurement from the same child, inter-observer variability. TEM calculated by this formula, where N is the number of subjects, K is the number of determination of the variable taken from each subject, intra-observer analysis, or the number of subjects assessment one determination by observer, inter-observer reliability, and M is the measurement. For R, sufficient of reliability R estimated the proportion of variance on a measured population that is free from measurement error. Measured of R can be used to match the relative reliability of different anthropometric measurement. R percent can calculated by this formula: 1 minus total TEM square divided by SD square, which SD is the total inter-subject variances for the study, including measurement error. To compare TEM assessed for different measurement or for different population group, absolute TEM were confirmed into relative TEM using the following equation, where the mean is the average of the actually measurement anthropometric parameter. T percent TM,
TEM divided by the mean multiplied by 100. For the result, the first table for intra-absorber reliability anthropometric measurement in preschool from 6 European countries. The EMS for the intra-absorber reliability for weight and height range between 0.00 and 0.03 kg for weight and between 0.07 and 0.20 centimeter for height. Intra-absorber percent R was above 99% for both of the measurement. For WC, the TEM for the intra-absorber range from 0.07 to 0.71 centimeter is the first training, and from 0.05 to 1.11 centimeter in the second training. Intra-absorber reliability was above 88% in the first training session and above 89% in the second training session. For the second table, inter-absorber reliability for anthropometric measurement in preschool children from 6 European countries. TEMS were 0.07 kg for weight, 0.82 centimeter for height, and 0.81 centimeter for WC. Intra-absorber percent R was above 98% for all the three measurements. The limitation of the study. The Belgium research performed the training only in 7 children. Furthermore, the Spanish research performed 1 WC training due to a time constraints on the second training day. This not allowing the comparison with the rest from the other country for the second training session, nor further checking on reliability during the course of the study, where implementation due to the time limitation, as all established countries had to measure all preschool in the last school month at the same time in 6 European countries in order to reduce other environment influence to the toy box study, for example, natural time and food choice. The advantage of this study, the most important finding was that after 2 training sessions, 2 toy box researchers obtained a very good intra and inter-absorber agreement. Intra and inter-absorber management error are not always analyzed in epidemiological study. The percent R can be used to compare the relative reliability to different anthropometric measurements and even in different population groups, the same anthropometric measurement. Intra-absorber reliability for weight and height was excellent, greater than 99% for both anthropometric measurements. Inter-absorber percent R for weight and height was also greater than 98%. Now, Dia will continue this presentation. Di sini saya akan membahas mengenai kelebihan, kelemahan, dan juga faktor-faktor perancu yang ada dalam penelitian ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kelebihan dalam penelitian ini. Penelitian ini telah menggunakan SOP dan tersedia pada seluruh staf pengukur lapangan, seperti mengosongkan kandung kemih pada pengukuran LP dan lain-lain. Penelitian ini tidak hanya melihat reliabilitas inter-observer, tetapi juga melihat intra-observer sehingga TEM lebih rendah. Pemilihan pengukuran antropometri dilakukan dalam studi toy box ini sudah tepat karena dilakukan pada beberapa negara dengan sampel yang banyak. Selain itu, antropometri tepat dilakukan karena alat non-invasif, berbiaya rendah, dan juga menggunakan peralatan portable. Nah, pada penelitian ini telah dilakukan pelatihan pada pekerja lapangan untuk mengurangi kesalahan pengukuran dengan beberapa kali pelatihan. Nah, ini adalah kelemahan yang ada dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu pada penelitian ini, anak-anak yang tidak dapat berdiri pada skala atau tidak dapat berdiri di atas stadiometer dikeluarkan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Martorell et al. Bahwa panjang badan diukur dengan infantometer length board untuk anak usia 0-2 tahun dengan tingkat ketelitian 0,1 cm itu bisa dilakukan dan juga efektif. Anak diposisikan tidur terlentang saat pengukuran. Pengukuran ini membutuhkan 2 orang pengukur. Nah, pengukuran dapat dilakukan dengan stadiometer dengan menambahkan 0,7 pada pengukuran untuk faktor koreksi apabila anak sudah dapat berdiri dengan tegak. Anak diposisikan tidur terlentang saat pengukuran.
Menurut Chumlea et al. Tahun 2007 bahwa pengukuran berat badan paling baik dilakukan dengan alat beam balance scale dengan tingkat ketelitian 0,1 cm. Alat ini perlu dikalibrasi secara rutin untuk mendapatkan hasil yang akurat menggunakan berat badan yang sudah diketahui. Selanjutnya yaitu membahas mengenai bias dan juga confounding. Nah, ini merupakan faktor-faktor perancu yang ada dalam penelitian. Yang pertama, saya akan membahas mengenai bias terlebih dahulu. Nah, bias ini terdapat dua, yaitu ada bias seleksi dan juga bias informasi. Nah, bias sendiri ini merupakan kesalahan sistemik yang mengakibatkan distorsi penafsiran parameter populasi sasaran berdasarkan parameter sampel, di mana yang dimaksud parameter sampel dapat berupa ukuran frekuensi penyakit ataupun ukuran asosiasi paparan dan penyakit. Inilah bias seleksi. Nah, bias seleksi ini merupakan bias yang terjadi karena kesalahan sistemik dalam proses seleksi atau partisipasi subjek penelitian. Nah, bias yang terjadi dalam penelitian ini dikarenakan ada salah satu negara yang partisipasi subjek tidak sesuai dengan instruksi, yaitu pada penelitian di Belgia yang melakukan pelatihan hanya pada 7 anak. Bila penurunan partisipasi merata, maka akan mengurangi ukuran sampel, sedangkan bila partisipasi tidak merata, maka akan berpengaruh terhadap besar atau kecilnya TEM atau Technique Error Measurement. Nah, persentase reliabilitas dan juga persentase TEM dalam pengukuran yang dilakukan. Selanjutnya yaitu mengenai bias informasi. Nah, bias informasi ini merupakan suatu kesalahan sistemik dalam mengamati, memilih instrumen, mengukur, membuat klarifikasi, mencatat informasi, dan juga membuat interpretasi tentang paparan maupun penyakit, sehingga mengakibatkan distorsi penafsiran pengaruh terhadap paparan penyakit. Terdapat risiko bias pada penelitian ini, yaitu terkait keterampilan pribadi peneliti dan tingkat kepatuhan peneliti terhadap protokol penelitian di antara anggota staf lapangan. Bias informasi yang terjadi dikarenakan para peneliti Spanyol melakukan satu pelatihan lingkar pinggang karena kendala waktu pada sesi pelatihan kedua, sehingga tidak memungkinkan dilakukan perbandingan dengan hasil dari negara lain untuk sesi pelatihan kedua. Selain itu, adanya keterbatasan waktu karena 6 negara intervensi di Eropa harus mengukur semua anak prasekolah di bulan sekolah terakhir pada waktu yang sama untuk mengurangi pengaruh lingkungan lainnya, seperti studi toy box. Misal, ada waktu luang dan pilihan makanan, sehingga reliabilitas tidak dilakukan selama masa studi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai confounding. Confounding factors adalah distorsi dalam memprediksi hubungan atau asosiasi antara faktor exposure dan outcome atau hasil, sehingga asosiasi sebenarnya tidak tampak atau ditutupi oleh faktor lainnya. Nah, ini merupakan pendapat dari Grob dan Host tahun 2008. Dalam penelitian ini, tidak diperhatikan faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi hasil pengukuran menurut Shrimpton tahun 2006. Nah, adanya faktor penyakit juga dapat mempengaruhi berat badan seperti asites, edema, dan splenomegali perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan kesalahan pada interpretasi data. Selanjutnya yaitu mengenai minimize error, yaitu merupakan kesalahan pengukuran pada penelitian ini dapat dikurangi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, penekanan yang kuat harus diberikan pada standar pengukuran antrometri. Yang kedua yaitu pemilihan alat ukur yang sesuai dan lebih akurat. Dan yang ketiga yaitu melakukan pelatihan pada pengukur lapangan. Hal ini dilakukan pada penelitian studi box dalam menerapkan prosedur standar pengukuran BB, TB, dan juga lingkar pinggang untuk meningkatkan reliabilitas inter dan intra-observer. Yang keempat yaitu penerapan alat ukur secara berkala. Namun pada penelitian ini tidak dijelaskan terkait penerapan alat ukur. Yang terakhir yaitu penelitian ini telah melakukan pengukuran silang antar pengamat untuk memperoleh presisi dan akurasi yang baik. Selanjutnya adalah akurasi, presisi, reliabilitas, dan juga validitas pada pengukuran antropometri di Eropa mengenai studi toy box. Presisi dan juga akurasi.
Mengontrol presisi dan akurasi dari suatu pengukuran akan menghasilkan data yang lebih reliabel. Presisi adalah tingkat ketepatan sebuah hasil pengukuran apabila suatu pengukuran dilakukan berulang kali dan menghasilkan nilai yang sama, maka pengukuran disebut mempunyai presisi yang tinggi. Presisi adalah fungsi dari kesalahan acak atau random error dalam pengukuran, dan kebanyakan kasusnya merupakan variasi dalam pengukuran yang benar-benar terjadi. Atau kesalahan atau error dalam pengukuran biasanya digunakan sebagai indikator untuk menentukan presisi suatu data. Nah, dalam penelitian ini atau pada jurnal ini, pengukuran dilakukan berulang kali pada berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar pinggang, tetapi memiliki nilai yang sama. Pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali pada sesi pelatihan, lalu memiliki time yang rendah sehingga pengukuran memiliki presisi yang tinggi. Ketika pengukuran memiliki presisi data yang tinggi, maka data yang dihasilkan memiliki reliabilitas yang tinggi. Akurasi adalah sejauh mana hasil pengukuran sesuai dengan nilai standar yang telah diterima. Hasil pengukuran dapat sangat akurat apabila alat ukur yang digunakan sensitif, namun ketidakakuratan dapat terjadi karena instrumen yang digunakan belum dikalibrasi atau kesalahan dalam membaca alat ukur yang digunakan. Akurasi merupakan derajat ketepatan, kesungguhan, dan kebernilaian dari suatu hasil pengukuran. Nah, pada jurnal ini memiliki akurasi yang cukup tinggi karena hasil pengukuran memiliki ketepatan dengan nilai standar yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Lalu data yang dihasilkan memiliki reliabel yang tinggi. Jadi, data pengukuran antropometri pada 2 sesi pelatihan ini memiliki reliabel yang tinggi karena memiliki presisi dan juga akurasi data yang tinggi. Yang selanjutnya adalah reliabilitas dan validitas. Seperti yang dilihat pada gambar A, tidak memiliki reliabilitas dan juga tidak valid, sehingga persebaran datanya tidak merata dan tidak berada pada satu titik tertentu. Sedangkan yang B, data memiliki reliabilitas tetapi tidak valid. Lalu yang C adalah data tidak memiliki reliabilitas tetapi memiliki validitas. Sedangkan yang gambar yang terbaik adalah gambar D karena memiliki reliabilitas dan juga validitas dalam penelitian. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Hal ini dikemukakan oleh Nota Atmojo tahun 2005. Nah, Arifin menyatakan bahwa suatu tes dikatakan reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama bila dilakukan pada kelompok yang sama dan pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Sujana tahun 2004 juga menyatakan bahwa reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajikan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Nah, reliabilitas ini terdapat 2, yaitu reliabilitas intra-observer dan reliabilitas inter-observer. Pada reliabilitas intra-observer, pada penelitian ini diperoleh hasil TEM masing-masing untuk berat badan 0,02, tinggi badan 0,01, dan lingkar pinggang pada sesi pelatihan pertama sebesar 0,24 dan pelatihan kedua 0,47. Sedangkan persentase TEM sebesar 0,1 pada berat badan, 0,11 pada tinggi badan, dan 1,08 dan 1,29 pada pengukuran lingkar pinggang sesi pelatihan pertama dan kedua. Persentase R mencapai 99,98% pada berat badan, 99,93% pada tinggi badan, dan 94,53% pada lingkar pinggang pelatihan sesi pertama, serta 96,73%
lingkar pinggang pelatihan sesi kedua. Jadi pada pelatihan sesi kedua dilakukan pelatihan terkait lingkar pinggang dan mengalami peningkatan sebesar dari 94,53% menjadi 96,73%. Nah, berdasarkan hasil tersebut, reliabilitas penelitian intra-observer menunjukkan hasil yang sangat baik karena persentasenya lebih dari 96%. Lalu reliabilitas inter-observer. Nilai TEM pada inter-observer menunjukkan nilai sebesar 0,07 pada berat badan, 0,82 pada tinggi badan, dan 0,81 pada lingkar pinggang. Nah, persentase TEM sebesar 0,40% pada berat badan, 0,71% pada tinggi badan, dan 1,52 pada lingkar pinggang. Sedangkan persentase R sebesar 99,90% pada berat badan, 98,09% pada tinggi badan, dan 98,3% pada lingkar pinggang. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka persentase R pada ketiga parameter antropometri melebihi 98%, sehingga reliabilitas penelitian ini tinggi dengan tingkat kesalahan pengukuran yang relatif kecil. Nah, validitas berarti bahwa instrumen sebagai alat ukur benar-benar mengukur apa yang diukur. Nah, penelitian ini memiliki validitas yang tinggi karena mengoperasikan alat pengukur berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar pinggang sesuai dengan fungsi standar operasional prosedur pada penelitian. Lalu hasilnya memberikan hasil ukur yang tepat dan juga akurat dan memiliki ketelitian yang baik pada alat ukur berupa berat badan sebesar 0,1 kg, tinggi badan sebesar 0,1 cm, dan lingkar pinggang sebesar 0,1 cm. Sehingga berdasarkan hasil ketelitian ini, maka penelitian ini memiliki validitas yang cukup tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki validitas, reliabilitas, akurasi, dan presisi yang tinggi dan baik, sehingga data ini memiliki reliable yang cukup baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.